Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli amma ba'du. Tolong yang di depan duduk, ingat mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus kepala staf Kantor Staf Presiden Bapak Haji Jenderal Muldoko, tepuk tangan untuk beliau. Para pejabat yang berkenan hadir, Ibu Bupati, Pak Kapolres atau yang mewakili, Pak Dandim, Forkompinda Jombang yang saya hormati, panitia pelaksana. Saya datang ke sini atas syafaat sahabat saya Bapak Edi Wicara. Nah, ini beliau, tepuk tangan untuk Pak Edi Wicara. Serta Bapak Ibu warga masyarakat Jombang rahimakumullah. Tuku pisang bakule perawan, perawane ayu, bokonge lemu. Hai orang Jombang yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Beli wingko di Pasar Senen. Ada Pak Muldoko calon presiden. Ya. Sopo ngerti, amin Allahumma. Amin. Jenderal mohon izin, ini perjalanan saya cukup jauh Jenderal. Kemarin malam saya masih kemarin lusa saya ada acara di Bareskrim, bisa sambut Dirpidum. Paginya saya berangkat ke Padang. Ada acara kajian kebangsaan di Solok Selatan, 4 jam dari Padang. Tadi malam baru sampai Padang, tadi siang acara di Jakarta, maghrib baru di Surabaya, malam hari ini alhamdulillah bisa sowan Masjid Muldoko. Sebenarnya berat, tapi saya punya prinsip, manusia boleh berencana, tapi isi ATM yang menentukan. Betul. Bapak Ibu, saya keluar tol, pengen sholat, kok ada masjid bagus. Ternyata waktu itu perkenalan saya pertama kali dengan masjidnya, itu lebih dahulu dibandingkan saya kenal dengan jenderalnya. Masjid Haji Muldoko. Saya kemudian masuk sholat di sini. Waktu itu jenderal mohon izin, saya punya cita-cita begini, satu saat mungkin saya akan menggelar pengajian di sini. Ternyata Allah kabulkan. Itu artinya apa? Saya sering mengatakan bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Mungkin dulu seorang Muldoko kecil nggak pernah membayangkan kalau hari ini sebagai orang yang salah satu paling dekat dengan presiden. Artinya apa? Semua orang pengen ketemu presiden, palang masuknya adalah Pak Muldoko. Mungkin dulu masa kecil Pak Muldoko sama dengan saya. Tadi kalau MC-nya bilang kita sama Gus, beda. Sorry Mas MC, kita berada di atas panggung yang sama tapi dengan amplop yang berbeda. Belajar dari beliau kemudian saya pengen mengatakan apa? Jangan pernah kemudian kita meragukan kuasa Tuhan. Kita kan orang NU, sering baca amalan ini Pak Muldoko. Ini pengajian paling asik. Pengajian backsoundnya adalah lato-lato. Kok geting aku. Lah, nanti saya mau tanya sama Pak Muldoko, kenapa kok bisa seperti ini? Bapak Ibu, salah satu amaliyah orang NU yang sering kita baca apa? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha
wa tangzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah memberikan kuasa kepada yang dikehendaki dan mencabut kuasa dari yang dikehendaki. Yang saya heran kemudian ketika berbicara kuasa Allah menggunakan kalimat al-mulk. Saya kadang-kadang mikir jangan-jangan al-mulk ini inisiatif dari Muldoko. Muldoko. Yang bikin mahal ini loh Pak. Masuk. Nah, mungkin pertanyaan saya begini, Pak Mul masih ada mic Pak Mul? Oh panitiane goblok kok iki njaluk mic. Masa jenderalnya nggak diwenehi mic? Sing satset Mas Itulah jenderal, bedanya cewek sama sound system. Tahu Ibu bedanya apa? Sound system diragati oke kita wujute, cewek diragati oke dipek kancane. Ya. Pak Dandi mapi pengen naik pangkat, alah. Kalau Ibu Bupati ini udah kayak ibu saya. Jenderal, dulu sebenarnya jenderal itu cita-citanya apa jenderal? Kalau boleh tahu jamaah ini. Ya. Waktu itu ada taruna, biasa taruna itu kalau lagi liburan itu ya datengin ceweknya begitu. Oh, nah. Dulu pernah punya pacar juga jenderal? Sih. Nah, dia datang ke kampung saya, itu taruna itu pakai Vespa, gitu. Terus akhirnya, wah saya membayangkan ini gagah ini, saya pengen masuk seperti dia begitu. Oh. Gitu. Terus neng dapur itu, cerita ke ibu, Bu, aku kok pengen dadi ke seperti wong iku. Le kowe opo yo iso gitu. Nah, ibu saya itu orang buta huruf. Ora bisa baca, ora bisa nulis. Nah, di situ saya tertantang. Saya akan buktikan bahwa saya bisa. Nah, bukan berarti ibu saya tidak mendoakan, tidak. Tapi ibu menyadari sepenuhnya siapa dirinya, kan begitu. Tapi di balik itu pasti ibu saya berdoa terus untuk keinginan saya tadi. Saya yakin ibu saya itu Mas, mulai saya kenal beliau itu sholat duha itu nggak pernah berhenti sampai mau meninggal. Jadi doanya seperti itu kuatnya. Alhamdulillah itu didengar itu ya. Nah, gitu. Tepuk tangan untuk Pak Mul. Tuh dengerin, kalau punya anak didoakan. Tapi saya punya cerita. Kemarin tetangga saya ke Kalimantan, pamit sama ibunya. Sampai Kalimantan ternyata malah dia menjadi miskin. Ternyata ketika saya lihat yang salah ibunya Bu. Anaknya matur Bu, dongake nggih kula badhe teng Kalimantan. Arep ngapa le? Ajeng kerja teng mriku Bu. Ibuke jawab, "Yo le tak dongake. Muga-muga ning Kalimantan ra ono apa-apa." Akhirnya tekan Kalimantan kiri ora entuk apa-apa. Mergo salah donga. Coba, semua orang harus punya mimpi. Seperti beliau tadi. Tapi saya kemarin agak kesal dengan panitia seleksi tentara jenderal. Santri saya 2 masuk tentara ditolak. Gara-gara apa? Giginya jelek. Akhirnya saya telepon sama panitia. Panitia, kenapa santri saya ditolak masuk tentara? Ngapunten Gus. Santrinya Gus minta giginya jelek. Panitianya saya marahi. Anda tidak fair Pak panitia. Lah kenapa Gus? Tentara itu tugasnya perang tembak-tembakan, bukan cokot-cokotan. Semuanya berangkat dari mimpi. Maka kemudian apa? Fokuslah kepada proses, jangan berorientasi dengan hasil. Kenapa Bapak Ibu? Karena Allah mewajibkanmu untuk berusaha, tidak mewajibkanmu untuk sukses. Kewajibannya awake dhewe niki ikhtiar kaya Pak Mul wau. Soal kemudian beliau menjadi Jenderal Bintang 4, kemudian menjadi Kasat, Panglima TNI, itu urusan Allah. Yang perlu kita lakukan apa? Berproses dengan baik. Saya sering bilang jamaah-jamaah, Bu, jenengan pengen haji, pengen pun nabung napa dereng? Ya ndak bos.
Saya orang yang sering berangkat haji, saya doakan orang yang hadir ini semuanya segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah cangkem kurung rampung kowe wis sami. Segera dipanggil oleh Allah untuk berangkat haji dan umroh. Caranya bagaimana? Mimpi dulu kayak Pak Mul tadi, punya uang, nabung 100.000 cukup Bu, buka buku tabungan haji. Dapat, begitu kamu bayar 100.000 dapat buku tabungan haji, warnanya hijau, ada gambarnya unta, ada tulisannya labbaik Allahumma labbaik. Kan lumayan, bayar 100.000 iso nyawang gambar unta. Apa yang perlu kita lakukan? Lakukan proses dengan baik, tiap bulan nabung, punya uang 100.000 tabung 100.000, punya 50.000 tabung 50.000. Gus, umpamane belum berangkat sudah mati gimana? Ora popo. Yang dilihat oleh Allah prosesnya bukan berangkatnya. Umpamane MC ini nabung, blang. Delala begitu orang mangkat mati umpamane. Nah, sesuk MC ini takoni karo malaikat, "Hei malaikat, kowe ngaji?" "Ngaji, MC pengajian akbar Masjid Muldoko." Wah. "Kowe sedekah?" "Nggih." "Salat?" "Nggih." Terakhir MC ini takoni, "Mas MC, kowe haji apa ora?" Dijawab kali MC ini, "Mboten malaikat." Malaikat lah takon, "Lah ngopo kowe ora mangkat kaji?" Jawaban, "Ya salahmu malaikat, ngopo urung mangkat kok wis mau pateni." Rampung. Dan ternyata apa? Ketika punya keyakinan, akhirnya beliau menjadi jenderal. Bahkan Panglima TNI jenderal ya. Coba, mungkin banyak orang bisa jadi tentara, tapi tidak semua orang bisa jadi panglima. Dan beliau adalah salah satunya. Oh kan keren. Mungkin apa mboten? Pada kan. Karena barang itu semakin sedikit, itu carinya semakin susah. Karena dalam dalil itu ada begini jenderal. Kulla syai'in idza kasura rahusa. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak pasti murah. Illal adaba, kecuali adab. Kalau adab itu semakin banyak semakin mahal. Kalau Bapak Ibu pengen menjadi mahal gampang, jadilah yang sedikit. Banyak orang bisa menjadi tentara, tapi tidak semua orang bisa menjadi panglima, berarti barang langka. Barang niku yang titik longko, yang longko antik, yang antik regane larang. Kiai itu banyak. Iki yo larang wani salaman iki yo larang iki, larang. Jenengmu sapa? Dava. Dava. Cita-cita pengen jadi apa? Tentara. Oh, tentara. Tentara. Kenapa pengen jadi tentara? Pengen kayak Pak Muldoko? Oh ya. Dah sana, nyata kayak. Nah, untuk kamu ya. Tentara. Salaman meneh. Nah, anaknya sopo? Sek tak ngelap miku apa pe ambune. Saya ulangi teorinya. Segala sesuatu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Makanya kalau Bapak Ibu pengen mahal gampang, jadilah orang yang beradab. Coba kayak jenderal kita ini. Jenderal bintang 4. Pangkat tinggi tapi orangnya santuy. Apa Bu? Santuy, santun. Jenderal, dari sekian jenderal itu saya melihat Pak Muldoko ini paling sumeh. Kenapa jenderal? Didik guyu gitu. Lah wis cetakane ngono ya apa rek? Cetakane ngono. Lah, coba ibu-ibu mohon maaf. Surga itu menyenangkan, gambarannya senyum. Neraka itu menakutkan, siksa, gambarannya merengut. Saya mau tanya sama bapak-bapak, Pak mohon maaf. Istrimu di rumah banyak senyumnya apa banyak merengutnya? Merengut. Lah bojomu oke merengutnya berarti rumah tanggamu gambaran surga apa neraka? Sing gaweane merengut ya tekoi. Ya melu guyu gitu. Biasanya jilbabe ungu biasanya. Sing jilbabe coklat insyaallah luweh parah. Pak Muldoko bintangnya papat, orang dekat dengan presiden orangnya murah senyum kok. Maka harganya mahal. Kalau harganya mahal, kan tugas kita cuma satu. Pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Kenapa yang terpilih Pak Muldoko menjadi panglima, kemudian menjadi kepala staf? Karena pantas, Allah punya alasan. Nggak mungkin Allah memberikan kedudukan dan derajat kepada seseorang,
tanpa ada alasan. Waduh karo ngeten wae kula matur. Barang niku yen titik longko, yen longko antik, yen antik regane larang. Kiai itu banyak, sing ngurusi lonte jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai? Kiai larang kok kiai lonte iki lho, ngawur. Kepiye, Cik? Wargane Bupati iki lho. Bali eneng larang. Kok malah lonte? Kok gething aku. Maka nyuwun sewu. Ketika melihat orang sukses, tadi saya bilang, sukses itu melalui banyak proses, bukan melalui banyak protes. Lah, wis mirsani wong sukses kayak Pak Muldoko, wong Jawa niku ilmune mung 3. Berapa Bu? 3. Tolong lihat jari saya, jangan lihat cincin saya. Malah pamer, copot isin aku. Malah muga-muga kayak Ringo meneh gitu loh. Wong Jawa niku ilmune 3. 3N, niteni, neroke, nambahi. Dititeni, kenapa Pak Muldoko bisa sukses? Kaya Ibu, kenapa bisa jadi bupati? Wong wedok iso dadi bupati ning Jombang pisan, itu susah. Tapi hati-hati. Wong wedok kira di jabatane menangan, apa meneh duwe jabatan. Medeni pokoke. Saya itu paling nggak berani Pak Mul kalau urusan dengan perempuan. Karena perempuan itu nyuwun sewu. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Biasanya jilbabnya hijau biasanya. Coba dititeni, Pak Muldoko kayak bisa sukses. Kita hari ini ngajinya manakibe Pak Muldoko nih. Supaya awake dhewe minimal iso sukses kayak Pak Muldoko. Amin. Apa ngerti wae celekopan kula di awal, ada calon presiden muga-muga tenan siapa tahu nggih. Nggih. Setelah Pak Muldoko dari presiden, Gus Miftah diangkat jadi menteri negara urusan khusus. Disingkat Menrakus. Dititeni, ternyata apa? Yang pertama, punya niat yang kuat. Makanya benar ketika Nabi Muhammad mengatakan innamal a'malu binniyat, segala sesuatu tergantung kepada niatnya. Dengan segala keterbatasan orang tuanya, bahkan tadi disampaikan ibunya buta huruf, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tapi yang perlu Anda ingat Bapak Ibu, banyak orang besar di negeri ini justru terlahir dari keluarga yang sederhana. Maka hari ini nyuwun sewu, kalau Anda mengatakan Gus, kula namung tiang Jombang, kula tiang desa ra duwe apa-apa, kula goblok. Nyuwun sewu, saya meyakini ora ana mulyane anak tanpa tirakate wong tua. Maka tadi beliau benar menyanjung ibunya. Karena kesuksesan anak berangkat dari ibu. Kalau posisi Anda sebagai ibu, saya mau tanya, ketika Rasulullah mengatakan al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu terletak di bawah kaki ibu. Coba Anda jawab, niku hadise anak napa hadise ibu? Dalile anak napa dalile ibu? Rata-rata jawab dalile anak. Jenderal mohon izin, di Indonesia itu banyak orang gagal berdakwah gara-gara sering salah penempatan dalil. Contoh, saya pernah menghadiri Jumatan di bantaran Kalicode. Itu orang-orang miskin kota, pengamen, pengemis tinggal di situ. Khotibnya bilang begini, Bapak-bapak jamaah sidang Jumat rahimakumullah, kita harus berlaku zuhud. Apa itu zuhud? Tarkud dunya li ajril akhirah, meninggalkan dunia untuk mengejar akhirat. Wong kere malah diajari kon ninggalke donya ngejar akhirat. Akhire kere sak lawase. Niku salah. Zuhud niku nyuwun sewu, umpamane Gus Miftah kemarin tausiah di hadapan Bapak Presiden acara Investor Daily Summit 2022 yang hadir presiden, menteri, pengusaha dalam dan luar negeri. Saya ngomong zuhud pas. Supaya apa? Orang kaya itu tidak terlalu cinta dengan dunia, kemudian bisa berbagi dengan orang miskin dan duafa. Itu pas. Malah kemarin begini, yang paling viral jenderal kemarin. Gagal nikah,
gara-gara perempuannya minta mas kawin sertifikat tanah, sertifikat rumah. Ada hadis bunyinya begini, perempuan yang paling baik adalah yang paling murah mas kawinnya. Saya mau tanya sama bapak ibu, harusnya yang membaca hadis ini cewek apa cowok? Cewek, supaya apa? Tidak jual mahal. Jangan dibaca cowok. Perempuan yang paling baik adalah yang paling murah mas kawinnya. Kalau yang baca cowok itu menjajah cewek, kayak dek rungokno, wong wedok sing apik sing paling murah, kuwi salah. Hadi, Nabi Muhammad mas kawinnya 20 ekor unta. Saya mau tanya, itu harusnya yang membaca hadis itu cewek apa cowok? Cowok, supaya cowok lebih bertanggung jawab kepada cewek. Aku mbiyen nih maca hadis kuwi merinding. Nabi Muhammad mas kawinnya 20 ekor unta. Satu unta itu berapa, Bu? 50 juta. Berarti mas kawinnya Kanjeng Nabi berapa? 1 miliar. Maka begitu saya menikah dengan istri saya idbak dengan Nabi Muhammad. Apa mas kawinnya? 20 ekor tengu. Kan aku miskin. Jenderal mohon izin, sebenarnya mbah saya itu kaya 7 turunan. Persoalannya saya keturunan nomor 8. Wis entek radio apa-apa itu loh. Makanya coba kembali ke masalah tadi, surga terletak di bawah kaki ibu. Supaya kita mempunyai generasi seperti Pak Muldoko. Coba Anda jawab. Hadis ini Bapak Ibu bisa dilihat dari 2 kacamata. Kalau kacamata seorang anak, maka jelas surganya anak tergantung hormatnya kepada ibu. Tapi kalau yang membaca ibu dibalik, surganya anak tergantung kelakuan seorang ibu. Betul? Makanya tadi ibunya Pak Muldoko berdoa terus, itu apa? Karena beliau tahu al-ummu madrasatul ula, ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Artinya apa? Kesuksesan anak tergantung tirakate wong tua. Saiki anak umur 4 bulan, anak yang harusnya mendapatkan ASI selama 2 tahun wis diwenehi susu sapi. Padahal nyuwun sewu, anake sapi mawon wis ra gelem ngombe susune mbokne, malah diombekne ning anakmu. Mila begitu gede krungu adzan subuh saka Masjid Jenderal Muldoko, as-sholatu khairum minan naum. Apa jawaban anak? Emoh. Mergo anake sapi. Ini ibu yang tidak bertanggung jawab. Anak harusnya diopeni, diweneke pembantu, malah ibunya senam 1, 2. Ini salah. Mila tolong ditirakati. Jadi tirakati ibu Pak Muldoko tadi nopo? Sholat duha sampai akhir hayat tidak pernah berhenti. Jenderal mohon izin, saya dulu dijazahi kiai saya 3. Lah kamu pengen jadi orang besar, lakukan 3 hal. Yang pertama tirakat, 2 ziarah, 3 sodakoh. Tirakat riadoh, bentuknya nopo? Bisa bangun malam sholat tahajud, bisa sholat duha, kayak tadi ibunya Pak Muldoko. Barangkali ibunya Pak Muldoko nggak mendapatkan manfaat langsung dari sholat duhanya, tapi Allah mekanismenya adil. Ibunya nggak dapat apa-apa, yang mulia siapa? Anaknya. Mila jenengan lungguh teng mriki diniati tirakat. Bu nggih, aku ngerti kuwi ora sopan belas lungguh ning ngarepe kiai, tungkake slonjorke. Orang rumangsane tungkakmu meletek-meletek yo. Diniati tirakat. Saya yakin ibunya Pak Mul ini walaupun buta huruf, mungkin ahli wirid. Karena orang-orang dulu itu jenderal, itu minimal walaupun cuma Allah dia terus. Ibu juga sama, punya anak di rumah, anaknya kok nakal, tidur pegang kepalanya di sholawat ibu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, muga-muga anakku kayak Jenderal Muldoko. Al-Fatihah, mandi. Fatihah itu keren. Bapak-bapak sama, punya istri cangkeme cerewet, turu cekel cangkeme. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, muga-muga bojoku cangkeme ra cerewet. Al-Fatihah. Kok di Fatihah masih cerewet, tambahi Yasin dan tahlilnya.
Loh, Fatihah itu keren loh Dan. Al-Fatihah itu liman quri'at lahu. Fatihah itu bagi siapapun yang mau membacanya. Fatihah itu keren. Ada kopi panas, bacakan Fatihah 100 kali, langsung dingin. Saking kerennya Fatihah. Titeni. Yang kedua apa? Neroke. Lah mungkin kebiasaan jenderal ini yang bisa dicontoh oleh anak-anak kita. Apa jenderal? Jenderal itu kan orangnya disiplin, tangguh, gagah, kuat. Dulu kebiasaan jenderal apa dari muda yang bisa kita contoh? Ya, saya mengatakan sepertinya saya meyakini bahwa keberhasilan saya itu ada 3. Dan itu saya anggap sebagai kekuatan saya. Yang pertama, karena ibu saya ngasih contoh seperti itu, saya alhamdulillah sampai dengan saat ini sholat duha tidak pernah berhenti. Alhamdulillah. Yang kedua, saya mengayomi anak yatim piatu. Saya sangat menghormati dia. Itu kekuatan saya yang kedua. Jadi alhamdulillah itu saya lakukan semampu saya. Saya kuatnya siji gak apa-apa, yang penting jadi orang. Gitu. Alhamdulillah ini niat itu saya wujudkan begitu. Nah, kekuatan saya yang ketiga itu tadi duha, ya menyantuni anak yatim piatu. Kekuatan saya yang ketiga itu berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua. Iya. Itu orang tua saya itu pepunden. Jadi saya kalau pulang itu nyembah sama orang tua saya. Setelah saya pulang izin untuk kembali ke tempat tugas, saya itu mesti duduk karena ibu saya pendek, saya dilangkai oleh ibu saya dan saya cium itu kakinya. 3 kekuatan saya itu menurut saya yang saya yakini, dan ini perlu anak-anak muda harus. Dan itu konsisten jenderal. Konsisten sampai akhir hayat saya laksanakan itu. Ibu saya sampai meninggal saya lakukan. Wih, rungokno wong wedok kuwi. Ngeyel santet loh gue. Jadi nyuwun saya, nggak mungkin. Seseorang itu ketika dia diangkat derajatnya oleh Allah, Allah pasti punya alasan untuk mengangkatnya. Bapak Ibu, Gus Miftah itu kan manusia yang langganan viral. Coba kamu lihat. Dulu saya masuk lokalisasi tahun 2000 ketemu Begeng, ke? Pakai ikhfa, Begeng, ke? Saya dulu komplit jenderal, di mana ada lokalisasi pasti saya datang. Doli, guyangan. Neng Kediri kapan neng Kediri kan? Kok apa lagi gini? Semampir. Wah. Ibu-ibu apa le? Ibu-ibu tahu Begengge itu pekerjaannya apa? Oh, aku ngerti, kok golek duit ora le. Begengge pekerjaannya adalah penjual kroto. Napa niku kroto? Pakan manuk. Iya. Manuk sapa? Manukmu. Iya. Lama kita ibu-ibu kondur ketemu bojone, matur sing saya, "Pak, krotone pun siap." Saya dulu nggak pernah mengira, kemudian di awal-awal saya masuk lokalisasi di Sarkem Jogja, Sunan Kuning Semarang, Bandungan, Ambarawa, bahkan saya sampai ke Kalimantan Sumatera. Nggak ada niat pun pengen jadi viral gara-gara itu. Tahun 2014 saya diundang acaranya Andi F. Noya, Kick Andy. Gus, share dong tentang pengalaman Gus Miftah pengajian bersama PSK. Saya menolak. Ditanya sama mbak-mbak PSK, "Abah, kenapa kemarin diundang TV?" Nggak mau. Saya jawab, saya nggak mau menjadikan kalian para PSK komoditas saya untuk terkenal. Dan yang perlu kalian ingat, Allah menciptakan Miftah, waktu itu saya bilang begitu. Allah menciptakan Miftah tidak untuk menjadi orang terkenal, tapi untuk mengenalkan Allah kepada mereka yang belum kenal. Itu. Loh, kok kemudian terkenal Gus? Itu urusan Allah. Tahun 2018 jenderal saya pengajian di Bali. Setelah sekian tahun, saya ajak sholawatan mbak-mbak Purel.
Wah, mangku purel. Yo apal gitu loh ngene gumun aku. Saya selawatan jenderal bersama 500 purel di Bali yang ada Islam, Kristen, Hindu. Karena kebetulan Gus Miftah itu dikenal pluralis. Ada yang rekam 3 hari trending viral. Gus Miftah dihujat. Miftah goblok, wong mabuk diajak sholat. Bukankah kamu tahu sholatnya orang mabuk tidak diterima oleh Allah? Tak jawab, ditompora urusan cangkemu. Makanya kemudian ada quote-nya Gus Miftah yang paling viral di bokong truk. Cukup Rokib dan Atid yang menilai amalku, cangkemu rausah melu. Coba jenengan saniki pirsani. Saya kemarin jenderal mendapatkan 3 penghargaan dari Leprit jenderal. Yang pertama penghargaan Blangkon, lelang blangkon termahal sedunia. Muktamar NU di Lampung, Bu Munjida. Saya penjual 1 blangkon saya laku 900 juta. Blangkone 900 juta. Piye sarunge? Ho pemeneh isine. Isine blangkon. Yang kedua, saya dapat penghargaan dari Leprit sebagai dai yang paling konsisten. Tadi kata kunci dari Pak Muldoko, konsisten. Pengajian di lokalisasi dan klub malam sudah 22 tahun bersama para begenggek. Yang ketiga, saya dapat penghargaan apa? Sebagai selebritis yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Ada 350 truk bokongnya digambar wajahnya Gus Miftah. Yang paling menyedihkan satu jenderal, mobil tangki sedot WC. Ada gambarnya Gus Miftah. Dan quote-nya nggak asik, bokongmu adalah rezekiku. Nah, kita hanya menikmati proses. Delala viral. Saya dihujat 2018. 8 bulan kemudian jenderal viral lagi, trending topik nomor 1. Deddy Corbuzier menyatakan masuk Islam di pondoknya Gus Miftah. Gini apa mboten? Dia datang dari Jakarta naik pesawat. Alah kaget ngono. Numpak pesawat yo banter kok. Ini bagian dari atraksi panggung jenderal. Datang jenderal ke Jogja tanggal 21 Juni 2019. Bro, I will to be a Muslim. Saya pengen jadi orang Islam. Setelah berdebat dengan saya 8 bulan, trending lagi. Gus Miftah dihujat lagi. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Tahun 2021, trending. Mas Edi bicara tahu. Gara-gara saya diundang meresmikan gereja di Gereja Bethel Indonesia, Jakarta Utara Penjaringan. Gus Miftah ceramah di gereja. Pulang dari gereja, pengajian saya, ceramah saya diposting sama Mas Deddy Corbuzier. 1 hari ditonton 7 juta kali, dikomentari 100.000 kali lebih. Gus Miftah dihujat. Miftah kafir. Saya tanya wartawan, gimana Gus dibilang kafir? Ora masalah, sahadat meneh. Repot amat. Orang kafir 70 tahun membaca la ilaha illallah sekali itu terbakar kekafirannya. Lah masa kita orang NU tiap malam tahlilan dibilang kafir? Dolanmu kurang adoh. Turumu kurang bengi, koncomu kurang oke, kopimu sangit. Trending jenderal. Tapi puncaknya apa? Gus Miftah mendapatkan undangan dari wali kota Los Angeles, Amerika Serikat untuk berbicara radikalisme dan toleransi. Gak usah wedi. Saya dibilang kafir gara-gara apa? Karena masuk tempat ibadah agama orang lain. Saya bilang, kalau masuk tempat ibadah agama orang lain, dibilang kafir, berarti orang Jawa ini banyak yang kafir. Kenapa? Karena sering masuk Candi Borobudur dan Prambanan. Kalau saya hari ini Jenderal Monijen, saya sedang fokus masalah-masalah seperti ini. Saya bilang ya Bapak Ibu, ini Jombang ini kota toleran karena kita punya Gus Dur. Malam Natal kemarin saya telepon teman-teman polisi. Dan aku izin, ngopo Gus?
teman-teman Nasrani mau sembahyangan di gereja, di rumah ibadahnya sendiri, harus dikawal ratusan tentara, ratusan polisi, bahkan banser. Di satu sisi saya seneng, ini toleran, tapi di satu sisi saya malu. Orang pengen beribadah harus dikawal. Kenapa? Karena mereka merasa tidak nyaman. Saya sebagai dai mendorong orang Islam untuk berangkat ke masjid. Karena masjid ini adalah fasilitas dan sarana untuk menjadi orang Islam yang soleh, baik dan taat. Sebagai warga negara, saya dorong orang Kristen untuk masuk gereja. Karena gereja itu sarana untuk menjadi orang Kristen yang soleh, baik dan taat. Kalau orang Islamnya baik, orang Kristennya nyaman. Kalau orang Kristennya baik, orang Islamnya aman. Kenapa? Karena selamanya kita bertetangga. Yang menjadi aneh, sembahyangan di rumahnya sendiri di Bogor, dipersekusi, nggak boleh. Aku malu, Bu. Kita sehari dengar adzan 5 kali, pengajian nutup jalan nggak ada masalah. Kenapa mereka beribadah hanya setahun sekali kita larang? Kan goblok. Gus, hati-hati kalau ngomong selamat Natal, nanti Gus entah menjadi Kristen. Saya kemarin 10 November mengucapkan selamat Hari Pahlawan. Saya juga tidak jadi pahlawan. Viral meneh. Maka saya melihat orang kayak saya, orang kayak Pak Muldoko ini kan sering dikomentari, sering dibully, dicaci maki. Saya mau tanya sama Jenderal, Jenderal, ibu-ibu ini kan suka baperan Jenderal. Syarat supaya tidak baperan itu gimana toh Jenderal? EGP aja. Lah wong iki Jenderal, kancane gawe status WA tersinggung tak kandhani. Wonge ya tekoi. Ya melu guyu gitu. Jilbabe ya ungu. Apa Jenderal rahasianya supaya tidak baperan? Ya EGP tadi emang gue pikirin. Loh, gitu. emang gue pikirin. Iya. Bu tak kandhani. Ana iki wong susah ngrasani wong seneng. Ora ana wong seneng ngrasani wong susah. Sing ngono ki sing mburi ngrasani sing ning ngarep. Ora mungkin sing ning ngarep ngrasani sing ning mburi. Wong cilik iki ngrasani wong gedhe. Ora ana wong gedhe ngrasani wong cilik. Sing ngono iki nyuwun sewu MC ngrasani Pak Muldoko. Ora mungkin Pak Muldoko ngrasani MC. Ndi MC ini mau. Sini yo, saturunge ngobrol meneh karo Pak Muldoko, selawatan dhisik yo. Ana bocah hadroh ra iki ngiringi. Oh, iki festival hadroh ana sing ngiringi goblok iki lho. Wis mulai. Wis mulai. Wis selawatan yo. Ngesak lagu napa? Menghibur Pak Muldoko kali Bapak Ibu. Njaluk lagu napa? Ngomong mangku purl tak ajar we. Ditinggal rabi, eleh-eleh. Lah kowe wis tuwa yuyu. Kamu naksir aku ya? Ya nggak mungkin aku mau sama kamu. Kan kamu sudah tua. Kalau aku mau sama kamu aku bisa mati duluan. Karena aku bisa keracunan. Kita ajar loh. Ya sih nyanyi Joko Tingkir tapi selawatnya diganti NKRI ala Gus Miftah. Yuk. Shallu ala Nabi Muhammad. Sing bengoke banter tak dongake utange lunas. Sing ora bengok ya mulih meteng ati itu lho. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Ala yasin tawassalna bibis wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badari ya Allah bi ahlil badari ya Allah. Joko Tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan siapa lagi? Salatullah Salatullah salamullah ala yasin
ala yasin tawassalna bibis wabil hadi wa kulli muja bialil badariya. Jalan-jalan di pedesaan, desanya aman bersih terjaga, sucikan hati tetapkan iman, merah putih melekat di dada, merah salatullah salam ala yasin ala yasin sing banter tawassalna bibis wabil hadi rasulillah wa kulli muja bi'ah bunga cantik di dekat taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan. Salatullah salam ala toha rasul. Minum kopi rasanya nikmat, makan wingko dari kelapa. Mari ngaji dan bersolawat Jenderal Muldoko untuk Indonesia. Kok apik ya, apik. Dadane apik loh Mas Edi. Tambahi Mas Edi. Ono fatayat mboten iki? Enten fatayat. Enten muslimat. Sego berkat rasane nikmat, sego gandum sayure asem. Beda fatayat karo muslimat, fatayat parfum muslimat balsem. Fatayat salatullah salam ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin. Sing jomblo-jomblo. Ana jomblo ra iki? Sego liwet lawe jelantah, sego rawon kurang uyah. Ampun tanglet kapan jomblo nikah, pacar mawon jomblo mboten. Pacar mawon jomblo mboten. Dolan ning sawah adus ning kali, kayu nangka digawe lemari. Gus Miftah gagalan sregep ngaji, okeh rondo sing njaluk dirabi. Tapi Gus Miftah ora sudi ngawur. Ayo njaluk siring sapa meneh? Ibu Bupati. Wani ra yo. Masjid Jenderal Muldoko ngundang Gus Miftah. Ibu Bupatine ayu, kat mau sumringah. Tapi sayang senajan sumringah Kabupaten Jombang ra tau ngundang Gus Miftah. Wali kota Los Angeles yang ngundang Gus Miftah, Bupati Jombang ora.
Sing lanang-lanang iki. Tuku bawang kleru mrica wis kebacut sayang mong dianggep Semarang kaline budhek sing disayang matane Salatullah salam ala toha rasulillah salatullah salam ala yasin terakhir ibu-ibu buah belimbing buah pisang wajahnya glowing kakinya belang-belang buah belimbing di atas gedek raine glowing tungkae ajur alhamdulillah api lagi emang minum kopi rasanya nikmat makan wingko dari kelapa mari ngaji dan bersolawat Jenderal Muldoko untuk Indonesia. Yo saya kira di kepala staf sudah untuk Indonesia. Mudah-mudahan lebih jenderal. Saya dengan Pak Muldoko ini punya satu kesamaan. Seneng kula bangun masjid. Kula mbiyen cilik mondok turune ning masjid. Kuliah nggak kuat ngekos turune ning masjid. Lan jenengan nonton YouTube kula niku Gus Miftah James Bond jaga masjid dan kebon. Delala jenderal masjid yang saya tempati masjidnya Muhammadiyah. Padahal mbah saya itu NU. Kula niku lak tiyang Lampung tapi mbae Ponorogo. Mungkin nak durut-durut kalih garwane Mbah Hasim niku mungkin tasih enten. Napa jenenge Bu? Tasih enten nyambung lah. Miftah Maulana Habibur Rahman duwe bapak namanya Kiai Muhammad Murodin, duwe bapak Kiai Muhammad Usman, duwe bapak Kiai Muhammad Boniran, duwe bapak Kiai Jalal Iman, duwe bapak Kiai Karyonawi, duwe ibu Nyai Madarum, duwe bapak Kiai Ilyas, duwe bapak namanya Kiai Muhammad Besari. Muhammad Besari waline Ponorogo. Niku mbah kula nomor 9. Muhammad Besari duwe bapak namanya Abdullah Mursad. Muhammad Besari duwe bapak namanya Anom Besari, makame teng Caruban. Anom Besari duwe bapak namanya Abdullah Mursad, makame teng Kediri. Abdullah Mursad duwe bapak namanya Raden Demang, duwe bapak namanya Pangeran Demang, duwe bapak namanya Susuhunan Prameswara, duwe bapak namanya Panembahan Prawara, duwe bapak namanya Sultan Trenggono, duwe bapak Raden Patah, duwe bapak namanya Prabu Brawijaya. Dadi lak sangka Prabu Brawijaya kula urutan nomor 18. Sangka Muhammad Besari kula nomor 9. Tapi kula isin lak ngomong mbah kula niku. Soale mbah kula niku sekti ampuh muridé Hasan Besari cucune Muhammad Besari. Muridé sinten jenderal? Teng Yogya ana siji. Namanya Kiai Abdul Hamid. Nama kompletnya siapa? Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Antowiryo Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngaloga Sayyidin Panatagomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa Pahlawan Goa Selarong Pangeran Diponegoro. Niku muridé Mbah Hasan Besari. Muridé Cokro Aminoto, muridé Ronggo Warsito. Lah kula ngomongin mbah kula niku kula isin. Soalnya mbah kula santrine hebat-hebat lah Gus Miftah muridé lonte. Kan aku malu. Lah zaman kula kuliah niku jenderal manggon masjid. Masjide mbah kula wong NU, kula manggon masjide wong Muhammadiyah. Mergo kota Yogyakarta rata-rata Muhammadiyah. Alhamdulillah jenderal enggak ada masalah. Lawang benak masalah NU Muhammadiyah niku mung siji to. NU kunut, Muhammadiyah tidak kunut. Tapi alhamdulillah di bawah Bumunjidah orang-orang Jombang sudah tidak ada yang berkelahi gara-gara kunut. Kenapa? Karena baik orang NU maupun Muhammadiyah di Jombang sudah jarang yang sholat subuh. Raina. Subuhane jam 7 soline tambahi usolli fardhu subhi kawanan lillahi ta'ala. Saya itu banyak melihat jenderal masjid-masjid kita itu tidak bisa makmur gara-gara apa? Sengketa hanya masalah kunut, hanya masalah bilangan taraweh. Itu nggak boleh terjadi di masjid Jenderal Muldoko. Kula akhirnya manggon masjid Muhammadiyah niku, Bu. Masalah Gus mboten, masalah mung siji gara-gara kula manggon masjid Muhammadiyah kula kuru, bobot kula namung 40 kilo. Napa kula melu Muhammadiyah kuru? Soalnya Muhammadiyah ra tau ana slametan. Ora ana mangan.
Begitu kula pindah teng lingkungan wong NU mergo kula rabi karo wong NU, kula lemu bobot kula 100 kilo. Lah napa kula melu NU lemu? Soale wong NU titik-titik mangan, yasinan mangan, tahlilan mangan, sholawatan, manakipan, istighosahan mangan, mujahadahan mangan, mulutan mangan. Tanggane lara njaluk didongake mangan, ndelala sing lara mati mangan meneh 7 dina. Nganti rupane kaya takir kabeh iki lho. Ndelala rampung kuliah kula rabi iso gawe masjid. Lah Jenderal, sejarah masjid ini gimana Jenderal? Ya, aku tadi udah cerita sedikit. Dulu saya kan tinggalnya neng Langgar. Sama karo padha karo awakmu iku. Turune neng Langgar. Tenanan iki waktu kecil itu tidurnya di Langgar. Langgar. Suruh kecil. Saya juga sholatnya di Langgar kok Jenderal. Gitu. Lho, sholatnya di Langgar sama Langgarku musola yo. Iya. Nah, terus waktu saya dulu SMA kan di sini Mas. Aku aslinya Kediri, Purwasri gini. Nah, setiap Sabtu sore pulang, libur Minggu, baru Senin balik. Nah, Senin balik itu naik bus. Naik bus kan gak ada duit Mas. Yeah. Diturunkan di sini. Pas deket mau masuk ke Jombang, karcis gitu. Merasa bayar. Turunkan di sini, ya gitu. Karena beberapa kali sering begitu ya. Ini saya namanya jalan perenungan gitu. Jalan perenungan. Nah, jalan perenungan. Atau jalan kesengsaraan sebenarnya. Iya, benar juga kesetaraan. Karena ini juga tengah-tengah antara saya di Kediri, di Purwasri dan Jombang. Ini tengah, pas tengah. Jadi lama saya mencari tempat. Akhirnya ya itu udah jalan Tuhan ya. Ini ditunjukkan ada di sini. Itu dulu Bu ya, kantor kecamatan. Itu saya minta ke bupati dikasih, kita bangun. Nah, pas dibangun itu bertanya semua. Iki bangun masjid tenanan ta iki? Jangan-jangan nanti kecamatannya udah dibongkar masjidnya cowili gitu. Yang gitu. tanya gitu siapa Jenderal? Krungu-krungu ae wong kene. Orang-orang sini. Harusnya waktu orang-orang sini tanya, iki bener po mau dibangun masjid? Jenderal jawab, kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Itulah kira-kira ceritanya. Ini jalan perenungan Mas. Dan kenapa pilihannya masjid Jenderal? Kan bisa pesantren, macam-macam. Dulu awalnya gimana? Ya, Kenapa pilihannya masjid bukan pesantren? Ini sebenarnya tidak murni masjid ya. Ini saya bangun di sini ada ruko. Saya ingin ruko ini bisa menghidupi masjid. Saya bangun itu sekolahan, itu TPA apa untuk taman kanak-kanak. Itu saya bangun ada gedung balai pertemuan. Saya harapkan nanti orang Jombang itu menikah di sini langsung pestanya di belakang. Saya bangun di sampingnya itu ada baraknya anak-anak yatim piatu. Alhamdulillah. Untuk mereka gitu. Dan saya siapkan juga pemasaknya, juru masaknya juga ada lengkap di situ. Jenderal kan perjalanannya komplit, pengalamannya banyak. Ada enggak cita-cita atau keinginan Jenderal yang belum terwujud untuk Indonesia lah? Ya. Ada. Abot ya. Abot itu. Yang ada, intinya saya ingin ya, karena begitu saya melihat orang yang susah, saya itu terenyuh, karena saya mengalami, betul-betul sulit waktu itu, saya mengalami, sehingga kalau saya ketemu orang yang susah itu terenyuh, jadi saya ingin melakukan sesuatu untuk mereka, untuk masyarakat yang susah, karena nggak enak jadi orang miskin. Itu yang saya ingin itu merubah sesuatu. Itulah kira-kira. Betul Bu, jadi orang miskin enak enggak Bu? Saya jawab enggak, mesti miskin. Enggak. Lah, apa yang pengen Jenderal lakukan untuk mewujudkan itu?
Ya, saya banyak berbuat sesuatu di sektor pertanian, saya juga melakukan sesuatu. Berikutnya, waktu saya sekarang di kantor Kepala Staf Presiden, saya memiliki program KSP mendengar. Saya ingin semua orang yang memiliki persoalan bisa menyampaikan kepada saya ke kantor Kepala Staf Presiden. Dan itu pasti saya tidak lanjuti, karena doktrin saya di kantor itu, di Binagraha kantor KSP ini adalah rumah terakhir untuk pengaduan bagi masyarakat. Kalau kita sudah nggak bisa lagi, terus kepada siapa lagi masyarakat mengadu? Nah, itulah diantaranya yang bisa kita lakukan. Tepuk tangan untuk Jenderal. Wih, arep ngadu apa weh? Arep ngadu apa? Jenderal, sesuk ngundang Gus Miftah urung ana sangune. Ngene. Kok awakmu bupatine? Heeh, ngono. Santai wae, lak wong Jombang ngundang ra kuat, ngundang ngaji ra kuat nyangoni gampang. Dibayar pakai BPJS ya. Miskin. Alhamdulillah. Kita bisa doakan. Akhirnya Bapak Ibu coba Anda lihat. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabniun. Isim itu ada dua, mu'rab dan mabni. Mu'rab itu dinamis, mabni itu statis. Pertanyaannya adalah kita mau pilih yang mana? Jadi orang yang dinamis atau statis? Tak ajar loh gue. Kaget aku. Oi, mandek. Oh. Moga-moga sing rawuh kuwabe sesuk iso duwe mobil ngono kuwi. Amin. Pokoke ndonga sing apik mawon nggih. Pilihan kita jadi orang Indonesia hari ini adalah Anda mau pilih yang mana? Jadi orang dinamis atau statis? Jadi orang pesimis atau optimis? Jawab. Optimis atau pesimis? Optimis. Kemarin saya bilang dunia diancam dengan resesi global. Wong desa ora usah mikir. Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana walallahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah, sekali-kali musibah itu tidak akan pernah menimpa kami kecuali yang telah Allah tetapkan untuk kami. Huwa maulana, dia Allah penolong kami. Duwe masjid kok, sambatin yang masjid. Wong desa niku ora kena resesi. Sing wedi resesi niku wong sugih-sugih niku. Soalnya napa? Orang desa biasa berdiri di atas kaki sendiri, mandiri wong desa le. Mangan sayur, sayure dhewe. Mangan beras, berase dhewe. Mangan endok, endoke pitik yu. Endoke dhewe. Optimis. Tapi kok kita diuji Gus? Iya. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, diuji dengan rasa takut, wal ju' dengan rasa lapar, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, diuji dengan kematian, was samarat, tandur ora panen. Tapi apa? Wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Sabar wonten watese Gus? Ora ana, sabar kuwi ra duwe wates, sing duwe wates mung Kediri. Lho Jombang ra duwe wates, Pak. Sing duwe wates mung Kediri. Lah, nyambungnya teng mriki niki. Kenapa Pak Muldoko bikin masjid? The power of masjid. Kalau kita sambat dengan manusia Bapak Ibu, belum tentu manusia itu menjadi solusi. Tapi Allah kasih jalan. Iki masjidku, ki omahku. Kamu punya masalah pengen dapat solusi? Sini datang ke rumahku, kata Allah. Amaroni Robbi an uksiro qala la haula wala quwata illa billah. Tidak ada satu kekuatan pun kecuali dari Allah. Saya sering bilang Jenderal mohon izin, manusia itu mampu karena dimampukan oleh Allah yang maha mampu. Manusia bisa bukan karena dia bisa, tapi karena dibisakan oleh Allah yang maha bisa. Contoh, kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa?
Dokter tuh badannya paling sehat. Kenapa? Karena dokter pekerjaannya menyehatkan orang lain. Tapi faktanya banyak dokter sakit. Saya punya teman di Jogja, dokter THT, telinga, hidung, tenggorokan. Orangnya malah budek. Berarti nggak bisa apa-apa. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa, Bu? Guru itu anaknya paling pinter. Wong guru pekerjaannya memintarkan anaknya orang lain. Tapi buktinya banyak guru yang anaknya goblok. Berarti dia tidak bisa apa-apa. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya polisi rumahnya paling aman. Wong polisi pekerjaannya mengamankan rumahnya orang, betul? Tapi bukti nih ono polisi ditembak polisi ning omahe polisi. Berarti polisi ini ora iso apa-apa kecuali digawe iso karo Allah. Aja sombong dah, aja sombong. Santai wae. Pangkatmu cilik ra apa-apa, yang penting selamat daripada jenderal dipecat. Jadi bisa kecuali Allah mampukan. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya napa nyuwun sewu? Kuli bangunan rumahnya paling bagus. Wong kuli bangunan pekerjaannya membaguskan rumah orang, tapi buktinya banyak kuli bangunan nggak punya rumah. Saya kemarin dilaporkan jenderal ke Polres Jakarta Selatan oleh dukun. Wesi yo wesi. Gara-gara saya ditanya di podcastnya Atta Halilintar, Gus, kenapa dukun itu dipanggil orang pinter? Saya jawab, iya, dukun itu dipanggil orang pinter karena yang datang orang goblok. Kenapa dukun dipanggil paranormal, Gus? Iya, karena yang datang orang abnormal. Mbiyen ki Jombang, wah, kondang dukune, Ponari. Ya Bu ya. Sekarang Ponarinya tutup, akhirnya malah dijual di supermarket, Ponari Sweat. Kan saya bilang jenderal, kalau memang manusia itu mampu, seharusnya dukun tuh istrinya paling cantik. Kenapa? Karena dukun tuh pekerjaannya jual pelet dan pengasihan. Tapi faktanya banyak dukun yang istrinya merongos. Lah dukunnya marah sama saya. Katanya apa? Penistaan istrinya dukun. Cie. Allah. Makanya kenapa jenderal bikin masjid? Sebagai tempat mengadu kepada Allah. Sing diwacana apa? Shalawat Gus Miftah nih kalau. Hasbi Robbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha il. Ning masjid Pak pujian. Aku pesen siji yo. Masjid lah pengen rame, golek tukang adzan sing apik, nomor loro imam sing suarane kepenak. Aku wingi ning ndi? Ya Allah, subuh-subuh krungu adzan. Sing adzan umur 70 tahun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masjidnya apik kaya ngene sing adzan dlewer. Ora pantes. Allahu Akbar. Sing lah. Aku takoni, Gus. Lah wong mati niku jenazah niku lak krungu adzan tangi apa ora? Lah kok jenazah wong Jombang kuwi lho. Sing urip krungu adzan ya ora tangi kok aku ngono. Apa meneh sing adzan dlewer. Lah pujian ya sing apik. Jombang lah kultur NU. Pujiane Gus Dur kae diwaca sadurunge adzan ya apik apa bar adzan. Masjid apik kaya ngene subuh-subuh pujiane ya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, innallaha ghafurur rahim. Sing mangkat sapa? Ngono ki diterjemahke dilala wong ngapak. Ya Allah Gusti inyong nyuwun ngapura sekadai dosa inyong lan dosane bapak biyung inyong. Sing mangkat sapa?
Pujian ki sing gagah ngono lho. Umpamane wong kene akeh wong sugih ra gelem makan ning masjid. Welek ke sangka masjid Pak Muldoko. Senajan berbondo-bondo morine mong sarung ombo anak bojo mara tuwa yen wis nguruk banjur lunga ngono wedi niku ana wong sugih kok pelit gelek saka masjid yen wis mati bondo ra melu bojo ayu wis ana sing nemu sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau ndonga sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan salatullah ala toha salatullah salamullah ala yasin salatullah salam ana diniyah ning kene kok anake ra gelem mlebokke ning diniyah elek ke saka masjid. Bocah cilik diwulang ngaji sesuk yen gede dadi kiai kaya ngono ra mau amin gitu ya Allah. Has telat malaikate minggat yuyu. Pengen mboten anak dadi kiai. Sesuk ana sing dadi kiai, amin. Ana sing dadi kaya Pak Muldoko, amin. Ana sing dadi kaya Bu Munjidah, amin. Kiai niku macam-macam aja mau banding-bandingke. Ana kiai niku lak nyuwun sewu Pak. Kiai niku lak ahli warise Nabi. Nabi niku jumlahe 124.000. Mergo Nabi jumlahe kathah warisane kiai iki ya dhewe-dhewe. Ana Nabi dadi raja, Daud. Warisan kiai dadi presiden, Gus Dur, Kiai Ma'ruf. Oh, Gus Dur niku. Wong pun sedo mawon tasik manfaati. Makame ngetokke dhuwit infak niku damel panti asuhan cah yatim ben bulan 300 juta. Awakmu malah ngene. Ana nabi sugih Sulaiman, begitu mudhun. Ana kiai sugih, Kiai Asep Mojokerto. Ana nabi gagah Musa, begitu mudhun. Ana kiai gagah Gus Maksum. Ana nabi pinter, Nabi Khidir, begitu mudhun. Kiai pinter, Kiai Said, Kiai Mustamar, Gus Baha, Gus Koyum. Ana nabi kere Isa, begitu mudhun. Ana kiai kere mudine kene umpamane Mbah Mudin. Ana nabi ganteng sinten Yusuf, begitu mudhun. Ana kiai ganteng sinten matur nuwun matur. Lah melot sambate ning masjid sing diwaca niku hasbi rabbi jallallah, cukuplah Allah yang maha agung sebagai penolongku, ma fi qalbi ghairullah, tidak ada sesuatu pun di dalam hatiku kecuali namamu ya Allah. Nur Muhammad sallallahu, cahaya Muhammad yang Allah berselawat kepadanya, la ilaha tidak ada Tuhan kecuali Allah. Masjid sarana dan fasilitas untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pun jam 3:30 Allah ranyangone cerewet yuyu. Sholawat hasbi rabbi ping 3 bare ndonga bareng-bareng untuk Indonesia. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad la ilaha hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah
Hasbi Rabbi ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang Maha Kasih dan Maha Sayang, perkenan kami hamba-hambamu malam hari ini ya Allah, menengadakan kedua tangan kami, mengkhusyukkan hati dan pikiran kami untuk bermunajat kepadamu ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, ampuni kesalahan kami, ampuni kekhilafan kami, ampuni kemaksiatan kami, ampuni pula dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami, kasihlah mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasihi kami. Ampuni pula dosa para pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Tunjukkanlah mereka ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang kau cintai, bukan jalannya orang-orang yang sesat, yaitu jalannya orang-orang yang kau murkai. Ya Allah ya Rabb, tunjukkan kepada pemimpin kami bahwa yang benar itu benar, dan kau memberikan kekuatan kepada mereka ya Allah untuk menjalankan kebenaran itu ya Allah. Tunjukkanlah kepada para pemimpin kami ya Allah bahwa yang salah itu salah, dan kau memberikan kekuatan kepada mereka ya Allah untuk menjauhi kesalahan itu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikan bangsa kami bangsa yang akur, bangsa yang rukun, sehingga bisa menjadi bangsa yang besar. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah ya Rabb, siapapun yang hadir malam hari ini dalam keadaan sakit, Engkau angkat semua penyakitnya ya Allah. Siapapun yang hadir dengan semua permasalahan yang Engkau berikan jalan keluar dan solusinya ya Allah. Siapapun yang hadir dengan hajat dan cita-citanya, Engkau kabulkan semua hajat dan cita-citanya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikan kepada kami kebaikan di dunia ini dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh solehah, dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa api neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar, dan jadikan akhir hidup kami husnal khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Jenderal Muldoko matur nuwun, Bapak Ibu masyarakat matur nuwun, Ibu Bupati dan Forkopimda matur nuwun. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon dengan segala hormat sebelum meninggalkan tempat, kami mohon Ibu Bupati Hajah Munjidah Wahab